Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Kun Alaya di channel tutorial, murotal, musikal, football, and info aktual. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas vaksin yang ada di Indonesia, yaitu Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca. Nah, sebelum kita membahas tentang vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan tubuh. Nah, ketika virus memasuki tubuh kita atau apapun yang bersifat asing bagi tubuh kita, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang sangat lama. Karena untuk menghilangkan infeksi, melawan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu dulu bagaimana cara untuk melawan virus tersebut. Nah, sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar di dalam tubuh kita. Dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Nah, pada akhirnya setelah sistem imun kita berhasil menghabisi virus, maka tubuh kita, sistem imun kita sudah siap untuk melawannya. Jadi pada dasarnya bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Nah, kita mulai dari vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini buatan dari Cina yang menggunakan metode inactivated virus, artinya virus yang dimatikan, virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 itu sendiri yang sudah dibunuh, artinya virus tersebut sudah tidak aktif lagi atau sudah mati, dan kemudian virus tersebut dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin tidak seampuh ketika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Makanya kita ada dosis pertama, ada dosis kedua. Kenapa? Karena vaksin yang dimasukkan ke tubuh kita itu virus yang sudah dinonaktifkan. Nah, untuk berikutnya vaksin AstraZeneca yang menggunakan metode viral vektor. Nah, berbeda dengan virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Nah, virus lemah tersebut akan digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan, yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu adalah seperti Moderna. Nah, cara kerja vaksin ini lumayan baik. Jadi, di dalam COVID-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah dan menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID tersebut kuat. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini atau senjatanya, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Nah, yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID-19 yang mengandung blueprint untuk protein ini dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Nah, instruksi ini dikenal sebagai mRNA. Nah, setelah mRNA ini masuk ke dalam sel tubuh manusia, nah sel tubuh akan mulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Nah, setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini,
dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat diri kebal terhadap COVID-19. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem atau cara kerja berbagai vaksin yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana hukumnya dalam Islam tentang kehalalan produk vaksin tersebut. Nah, yang pertama, seperti kita ketahui, Sinovac, menurut fatwa MUI, bahwa hukum dari vaksin Sinovac itu halal atau suci. Nah, artinya Sinovac bisa aman kita konsumsi. Nah, sedangkan vaksin AstraZeneca dan Sinopharm, MUI telah menetapkan bahwa vaksin tersebut hukumnya haram. Namun demikian, penggunaan kedua vaksin tersebut dibolehkan karena suasana atau situasi yang mendesak, adanya resiko yang fatal apabila kita tidak menggunakan vaksin tersebut, kemudian ketersediaan vaksin yang suci terbatas atau sudah habis, kemudian sulit untuk mendapatkan dosis vaksin COVID-19 saat ini. Kemudian pemerintah juga berkewajiban untuk tetap mencari vaksin yang lebih halal, yang lebih suci. Kemudian adanya tanggung jawab dari pemerintah apabila terjadi sesuatu pada kita yang menggunakan vaksin tersebut. Nah, sedangkan vaksin Moderna didapatkan oleh pemerintah itu melalui jalur multilateral. Oleh karena itu dapat bantuan dari WHO berupa vaksin. Selain Indonesia, ada negara-negara lain juga yang mendapatkan vaksin tersebut. Nah, dengan skema multilateral ini, untuk proses sertifikasi agak rumit dan alurnya panjang karena pemerintah tidak mempunyai akses langsung kepada produsen atau perusahaan vaksin Moderna tersebut, sehingga MUI pun tidak dapat mengakses data-data tentang bahan, produk, proses produksi sebagai bahan penetapan fatwa atas kehalalan produk dari vaksin Moderna tersebut. Nah, jadi dari segi hukum vaksin Sinovac itu halal atau suci. Nah, kemudian AstraZeneca dan Sinopharm itu menurut fatwa MUI haram, namun ada beberapa faktor yang dibolehkan kita mengkonsumsi atau menggunakan vaksin tersebut. Kemudian untuk vaksin Moderna, MUI belum bisa mengeluarkan fatwa tentang vaksin Moderna karena memang kesulitan mendapatkan informasi atau data-data yang valid mengenai vaksin tersebut, karena vaksin tersebut kita peroleh dari WHO atas bantuan atau fasilitasi COVAX. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cara kerja vaksin, hukum-hukum vaksin yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selalu sehat, kemudian dapat beraktivitas seperti biasa dan segera dihilangkan virus corona ini dari negara Indonesia ini. Dan jangan lupa selalu gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan batasi pergerakan atau menjaga mobilitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.